ternyata Ibu Sri Mulyani bilang guru beban loh. Gak nyangka banget gak sih dia bisa bilang kayak gitu. Masa sih? Kok kayak ada yang aneh ya? Coba bentar ya. Tapi ini emang asli ya videonya. Gimana kalau palsu? Ini tuh pasti asli teh, soalnya tuh udah beredar di TikTok dan rame banget, banyak banget akun yang ngeramein video ini. Soalnya kita lihat tuh, videonya kelihatan real banget kan, pasti dia ngomong kayak gitu. Tapi kok bisa-bisanya dia bisa ngomong gitu sih? Tapi bisa aja ini palsu nggak sih? Kan zaman sekarang juga udah ada teknologi AI gitu yang bisa malsuin. Lihat deh tuh gerak-geriknya. Apa yang fake kamera? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Lihat, kelihatan kan? Ini tuh bisa aja dari teknologi AI. Kamu tahu deepfake gak? Ini tuh deepfake tahu. Deepfake? Apa sih deepfake itu? Tapi coba lihat lagi deh. Lihat gerak-gerik bibirnya sama ekspresinya juga kayak agak aneh gitu nggak sih? Tapi efek kamera nggak sih? Bisa aja kameranya jelek. Kayak gitu. Ini tuh bisa aja ada teknologi AI. Sekarang tuh ada yang namanya deepfake. Deepfake itu bisa ngubah wajah, bahkan suaranya itu 99% mirip kayak aslinya. Banyak politisi, artis, bahkan sampai pejabat itu tuh jadi korban deepfake juga. Nih lihat. Tuh, kelihatan banget gak sih? Ya kan? Ternyata bahaya banget ya deepfake itu. Iya. Bisa bikin bundar. Kalau kita nggak bijaksana dalam menyaring segala informasi, bisa aja kita sebar tanpa tahu sebenarnya. Hampir aja kalau teteh gak bilangin itu deepfake, aku udah nyebarin ke grup sekolah, grup keluarga kali. Apalagi lihat tuh, ini like-nya juga udah banyak. Sekarang udah viral nih kayaknya. Jadi salah paham kan? Teknologi Iya, AI nih. kayak gini tuh bisa bikin salah paham banget. Lihat suaranya, wajahnya, sampai gerak-geriknya aja udah mirip banget kayak aslinya. Bener-bener mirip banget. Ini aku gak sampai ngira kalau itu tuh AI deepfake loh teh. Iya kan? Makanya kalau misalkan kamu nyari informasi kayak gini, jangan langsung disebar-sebarin. Bisa jadi ini tuh gara-gara akibat deepfake. Lihat dulu nih sumbernya aja udah nggak jelas kan. Terus kamu juga lihat captionnya. Ini captionnya aja emang nggak kayak ditulis sama profesional gitu. Dan kalau kamu lihat juga, ini tuh harusnya terbitnya dari situs yang resmi. Ini juga lagi. Terus kayaknya kita butuh pendidikan lebih lanjut gak sih mengenai kayak gini? Makanya. Dan bentar lagi tuh juga emang udah ada namanya tuh workshop. Workshopnya tuh tentang literasi digital. Dan aku tuh tertarik banget buat ikut. Dan OSIS di SMP 15 ini diundang buat ikut workshop itu. Wow, Mau ikutan nggak? mau banget dong teh. Aku kayaknya perlu belajar lebih lanjut mengenai deepfake dan teknologi literasi digital lainnya. Makanya kita ini biar bisa lebih nambah wawasan lagi soal literasi digital dan jangan sampai ketipu lagi sama video kayak gini nih. Kita ikutan workshop itu aja yuk. Oke yuk, kita teh. Hello everyone, today we have special guest. Can you introduce yourself first? Sure. Hi, everyone. I'm Tricia Octaviano, and I'm Senior Manager for Cybersecurity Education at Kaspersky. Okay, that's so cool. She's from Singapore, by the way. And then I'll ask you some question. There's one question that since the fakes are getting so realistic now, how can we make sure that we don't get fooled by fake videos in the future? So that's really a good question. So I have 3 tips for you to remember. Number 1 is you always have to check the credibility of your source. Not all information that comes your way is true. So you have to check the source all the time. Second is you have to cross-check. Look for other sources of information to support a certain claim. And third, which is also important, if it's a deep fake video, then you have to check if there are jerky movements or if the words are not sync with the movement of the mouth, and if there's a difference in the skin tone or the background of the lighting is also not looking real, then these are indicators. And if it's an audio deepfake and you're receiving a call from someone who supposedly
have a secret code, and that secret code will help you identify if that person that you're talking to is actually the real person and not just a deepfake voice. Okay, that's a good tips, guys. So take a note for that. Thank you so much. Bye bye. Ternyata workshop yang kemarin itu bikin kita nambah wawasan banget ya. Ternyata dari situ aku jadi tahu teknologi zaman sekarang tuh bahaya banget ya kalau kita ngegunain dengan bijaksana. Bisa ngerugiin orang juga. Iya kan, makanya workshop yang kemarin itu bener-bener ngasih banyak banget manfaat. Mulai dari penipuan online, yang phishing, smishing, web phishing, voice phishing itu kan, sampai ke cyberbullyingnya juga dijelasin secara detail banget. Aku bersyukur banget sih ikut workshop kemarin. Jadi dari kegiatan workshop yang udah kita ikutin ya kemarin tentang literasi digital, kita juga jadi tahu nih sebelum kita meng-share sesuatu, membagikan sesuatu, kita tuh harus bisa mencari tahu lebih dalam dulu dan mencari situs resminya dari mana. Seperti itu. Maka dari itu teman-teman harus terus ingat, 1. Kritis sebelum klik, dan 2. Sadar sebelum share. Oke?